Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kafarnaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lewat kutipan bacaan Injil ini tadi, kita diajak untuk membangun keyakinan kita menjadi semakin lebih mendalam terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Dia berkuasa atas kehidupan ini. Roh jahat dia hardik, dan segala perbuatan Yesus di Kafarnaum itu menjadikan orang-orang takjub kepadanya. Tetapi takjub kepadanya tidak berarti bahwa mereka semua menerima terhadap apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tetap pula ada orang yang menolak, yang tidak menerima Yesus. Karena mereka telah dikuasai oleh berbagai macam hal yang arahnya adalah untuk kepentingan pribadi dan ketidakrelaan kalau ada orang yang berkuasa dan dikagumi oleh banyak orang. Kendatipun dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi Yesus tidak pernah mundur. Dia maju dan terus maju. Warta sukacita, kerajaan Allah harus hadir, dan Yesus Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah itu, karena Dia adalah Allah yang meraja. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari pun kerap kita juga menjadi orang-orang yang kagum dengan peristiwa-peristiwa dahsyat yang ada di sekitar kita. Dan bahkan tanpa berpikir panjang, kita terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa itu. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa itu terjadi bukan terjadi demi suatu kebaikan, tetapi terjadi untuk kepentingan pribadi atau golongan-golongan tertentu. Lewat kutipan bacaan Injil ini tadi, kita diajak oleh gereja melalui firman-Nya agar kita senantiasa waspada dan mampu membedakan mana yang sebenarnya berasal dari Allah
dan mana yang hanya untuk kepentingan sesaat, pribadi, dan golongan-golongan tertentu saja. Kutipan bacaan yang pertama berbicara dengan begitu indah bahwa Roh Kudus yang dianugerahkan oleh Allah kepada gereja adalah roh yang memampukan orang untuk membedakan, untuk memilahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berasal dari Allah, dan mana yang berasal dari roh jahat. Para saudara yang terkasih, berkat sakramen baptis yang telah kita terima, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya, Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Dan itu berarti kita mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Persoalannya adalah, apakah kita mau? Apakah kita membuka diri dan membiarkan Allah berkarya di dalam hati kita? Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,